Halo Sobat Faperta dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di program Sapa Faperta. Perkenalkan, saya Quratul Uyun yang akan menemani Sobat Faperta dalam program Sapa Faperta episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang alumni dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang dikenal sebagai Transformer Pembalak Liar. Dijuluki sebagai Transformer Pembalak Liar, Bapak Ritno Kurniawan telah mengabdikan hidupnya di dunia pariwisata sejak tahun 2013 hingga sekarang. Saat ini, beliau menjadi penggerak pariwisata petualangan di air terjun Nyarai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selaku Ketua Pokdarwis di Nyarai, beliau berusaha merubah perilaku masyarakat sekitar dari penebang kayu menjadi pemandu wisata. Dengan metode pemberdayaan serta mendekati tokoh adat di hutan Gamaran, beliau berhasil meyakinkan warga yang dulu menolaknya dalam mengelola kawasan ekowisata Nyarai Hutan Gamaran. Hasilnya, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan izin kawasan hutan seluas 2.800 hektar untuk dikelolanya bersama masyarakat. Di kawasan tersebut, beliau telah melakukan berbagai program ekowisata dengan tetap menjaga kelestarian alam di hutan, seperti program paket wisata, program pohon asuh, tanam pohon, dan masih banyak program lainnya. Bapak Ritno saat ini telah mendirikan usaha Arum Jeram, serta aktif sebagai tenaga konselor di Padang Pariaman, Sumatera Barat, khususnya di bidang pariwisata dan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, kehutanan dan konservasi. Dari kegiatan yang dilakukan, Bapak Ritno banyak mendapatkan anugerah dan penghargaan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor tingkat Sumatera Barat tahun 2013, juara 2 Pokdarwis tingkat nasional, Satya Lencana Kepariwisataan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2019, Satu Indonesia Award Bidang Lingkungan tahun 2017 oleh Astra Internasional, alumni muda berprestasi dari UGM tahun 2016, dan masih banyak lagi. Nah, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat pagi Bapak Ritno Kurniawan. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, langsung saja kita tanya-tanya nih dengan Bapak Ritno yang sudah sangat banyak pengalaman ini. Nah, mungkin pertama saya ingin menanyakan Pak, bagaimana sih Bapak melihat kondisi awal di sana dan apa sih yang menggerakkan hati Bapak untuk sehingga tercetus ide untuk mengubah lapangan pekerjaan dari pembalak menjadi pemandu wisata dan dari hutan menjadi ekowisata. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada Sobat Faperta? Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semuanya dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ritno Kurniawan. Saya lulusan dari UGM, Fakultas Pertanian, tepatnya di Prodi PKP. Dan di sini kita bergerak kegiatan kepariwisataan atau yang lebih dikenal yang berkaitan di bidang konservasi itu adalah ekowisata, tepatnya di kawasan ekowisata Nyarai, Gambaran Salibutan, Nagari atau desa Lebu Alung. Jadi memang sedikit cerita Mbak, di sini ini memang dulunya itu bukan merupakan tempat wisata. Jadi memang tidak ada tempat wisata di sini. Dulunya itu masyarakat di sini mata pencarian utama itu adalah logging, yaitu mencari kayu di hutan, di mana itu sudah menjadi pendapatan utama mereka. Jadi kalau mereka itu berfilosofi, kalau misalnya orang di laut mencari ikan, ya tentu kami di hutan mencari kayu. Itu sudah filosofi turun-temurun bagi masyarakat di Mamaran, Nagari Salibutan, Lebu Alung ini. Yang kedua, di sini sering terjadi bencana, Mbak. Bencana seperti banjir bandang, air bah, dan itu terus memakan korban material, terutama persawahan warga.
Berarti kalau seandainya ada aktivitas seperti ini yang terus memunculkan ya semacam kebencanaan di masyarakat, ada dampaknya seperti sawahnya habis, tepian sungai mungkin sudah mulai berkurang, berarti ada aktivitas warga di atas yang merusak lingkungan, yang berdampak kepada lingkungan itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah masyarakat di sini dulunya itu sangat santai sekali. Jadi pagi itu ke hutan cari kayu, sore selesai kerja, malam main gaplek gitu kan. Jadi apa namanya, kayak air mengalir lah gitu kan, pagi gitu lagi gitu kan dan seterusnya. Jadi tidak ada aktivitas yang terbaharukan, gitu aja aktivitasnya. Nah, ketika saya balik dari UGM, saya coba apa namanya, melihat kondisi ini. Nah, di sini kita ini agak ini prihatin gitu kan, agak terenyuh lah gitu kan, kok seperti ini ya di tempat saya ini gitu kan. Padahal potensinya luar biasa, tapi tidak dikelola. Nah, jadi ketika kita menginisiasi ide ini dari 3 alasan tadilah gitu kira-kira, ada perusahaan lingkungan, ada perilaku masyarakat yang sifatnya tidak terlalu keluar dari zona nyamannya, gitu-gitu aja gitu kan. Dan apa namanya, ketergantungan masyarakat secara ekonomi akan hasil kayu di hutan gitu kan. Jadi dari segi lingkungan, sosial, ekonomi yang saya lihat dan itu cukup prihatin, dan itulah menjadi alasan saya apa namanya, bergerak di kawasan ekowisata dan mengembangkan ekowisata yang ada di Nyarai Selimutan ini, Mbak. Oke, Pak. Lalu pasti eh, terdapat kesulitan ya, Pak, dalam proses mengubah masyarakat yang awalnya sebagai penebang kayu, kemudian menjadi pemandu wisata. Nah, tantangan tersulitnya itu apa, Pak? Dan pendekatan yang dilakukan itu bagaimana, Pak, untuk mengubah masyarakat yang awalnya sebagai penebang menjadi pemandu wisata itu pendekatannya seperti apa, Pak? Ya, jadi dulu di sini masyarakat itu kan ketergantungan ya akan hasil kayu di hutan. Jadi sudah semacam kebiasaan lah atau habit gitu kan, kalau seandainya mau beli beras cari kayu dulu. Dan ketika kita mau mengembangkan kegiatan ini, kita langsung dapat penolakan oleh warga. Jadi dia tidak mau berubah lah dari keadaan sebelumnya menjadi uh, yang kita wacanakan untuk masa depan mereka. Tapi pada saat itu ada satu titik cerah di mana ada beberapa masyarakat yang setuju dengan tujuan kita ini dan jumlahnya sedikit, dan itulah kita sasar pada saat itu. Dan kita apa namanya, berusaha pada saat itu menginisiasi masyarakat yang sudah mau ikut ini, beberapa orang dapat hitungan dengan jari lah gitu kan, untuk ikut di kelompok. Jadi setiap kegiatan survei itu kita ajak mereka, kita ajak masyarakat gitu kan, agar terus membersamai kita lah pada saat itu. Habis itu kita ikut satu kali rapat pada saat itu, ya langsung ditolak oleh masyarakat. Jadi dia agak ada semacam keraguan gitu kan, kalau kegiatan ini masih takutnya nanti berdampak kepada aktivitas mereka. Yang kedua itu setelah kita ditolak gitu kan, kita coba cari jalan lain gitu, kita rapat di tim. Jadi kita waktu itu ada berlima gitu kan, dan satu orang dari masyarakat lokal. Akhirnya kita simpulkan di tim bahwa kita harus menemui gitu kan, atau jajak pendapat bersama Nenek Mama atau para datuk. Jadi kan yang di Minang ini kan yang di Segan itu kan para datuk. Nah, akhirnya kita coba menginisiasi ini dan kita datangi beberapa orang datuk atau nenek mama, kita buka pikirannya, kita sampaikan secara gamblang dan teknis kegiatan ini, kalau kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, baru mereka sadar, oh ternyata kegiatan ini juga berdampak pada masyarakat secara positif. Nah, pada rapat berikutnya, itu rapat besar, dan mereka mengizinkan kita untuk mulai ini dengan 3 syarat pada saat itu. Pertama, melibatkan masyarakat. Yang kedua, hari Jumat tutup. Yang ketiga, tidak boleh main di palung katanya, di bawah air terjun. Ya. Dan kita amini itu, kita iakan itu, dan kita ikuti arahan mereka dan kita laksanakan. Nah, sembari berjalan waktu, timbul lagi masalah, yaitu masalah tanah, di mana tanah yang kita lewati ini untuk kegiatan wisata
itu bukan merupakan tanah perorangan, tapi tanah ulayat. Di Minang itu kan atau di Sumbar ini jarang yang tanah itu dikuasai oleh perorangan, tapi kebanyakan tanah itu dikuasai oleh kaum atau suku gitu kan. Nah, di sini muncul persoalan baru lagi, ya kita selesaikan masalah tanahnya ini, kita rapat, kita musyawarah berapa kali gitu kan. Jadi tadi ulur juga akhirnya dapat kesimpulan bahwa dalam setiap pendapatan hasil usaha ini kita bagi hasilkan. Salah satunya dengan pemilahan. Jadi ada bagian pemilahan yang kita keluarkan, disepakati, dirapatkan, dan kita rangkum dalam ADRT kelompok. Terus masuk ke dalam, rupanya di kawasan itu merupakan kawasan lindung yang tidak boleh diapa-apakan. Boleh diapa-apakan kalau ada izin oleh kehutanan. Nah, di situ muncul lagi permasalahan. Jadi masalah legalitas pada saat itu. Habis itu kita sampaikan ke pihak kehutanan, ini Pak, kegiatan kita ini sudah berdampak secara lingkungan. Kalau misalnya nanti Bapak di lapangan melarang mereka, otomatis mereka akan nambah lagi. Kalau Bapak dukung kami, insya Allah nanti ini akan berdampak terhadap lingkungan. Jadi Bapak pilih mana? Mau berdampak terhadap lingkungan atau mereka nambah lagi? Ya kata pihak dinas, silakan ini dikelola bersama masyarakat, tapi urus izinnya katanya. Ya akhirnya kita urus izinnya ke kehutanan sampai ke Kementerian Kehutanan. Akhirnya izinnya keluar dalam bentuk pola perhutanan sosial. Ya di mana kita ini harus membentuk kelompok lembaga pengelola hutan nagari atau hutan desa baru bisa diberikan izin. Dan alhamdulillah dari 2015 diurus izin, akhirnya 2019 diberikan izin, itu sekitar 2.800 hektar silakan dikelola untuk kawasan non kayu, bisa wisata, bisa madu, bisa gaharu gitu kan, atau tanaman-tanaman hutan lainnya. Gitu Mbak kira-kira. Oke Pak, kalau misalnya tadi kan banyak tantangan juga ya Pak. Nah, apa sih yang membuat Bapak memilih ekowisata daripada ide-ide yang lain? Dan boleh mungkin bisa dijelaskan Pak gambaran ekowisata dari air terjun hingga rafting yang dikelola Bapak itu seperti apa untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat Faperta yang ada di rumah. Ya, makasih Mbak. Ini pertanyaannya menarik ya dan bagus sekali. Jadi pada saat itu kita kembangkan, orang semua pesimis. Ini nggak mungkin yang dikelola gitu kan. Masa wisata ke hutan katanya. Wisata itu ya ke mall gitu kan, ke pantai gitu kan. Foto-foto di puncak gitu kan, dan seterusnya. Dan karena pesimisnya orang itu, saya makin yakin ini bisa dikembangkan. Saya makin yakin, wah ini berarti berpotensi nih gitu kan. Kenapa saya anggap itu berpotensi dan layak untuk dijual dalam bentuk program ekowisata atau wisata mana khusus? Karena pasarnya itu sudah different gitu kan, beda. Jadi yang kita sasar itu bukan pasar yang kebanyakan, tapi yang sedikit orang yang berkegiatan di situ. Jadi peluang itu tinggi gitu kan. Jadi pasar kita itu sudah tersendiri gitu. Dan pada saat itu yang di Sumbar ya, pada saat itu di tahun 2013 sampai tahun 2015 itu yang bermain ekowisata cuma kita gitu, yang peluang masyarakat. Nah, jadi karena saya melihat peluang pasarnya tadi dan juga diferensiasi pasar itu sudah terbentuk gitu kan. Jadi yang kita sasar itulah minat khususnya. Makanya kita yakin gitu kan. Dan kita tidak mengambil pasar kebanyakan. Dan itulah yang menjadi dasar kita mulai kegiatan ini. Kita mengambil di ranah ekowisata di minat khusus dan jumlah orang sedikit, tapi mungkin nilainya lebih tinggi. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu pelibatan masyarakat, di mana kita menurut prinsip yaitu kegiatan wisata itu adalah community based tourism. Setiap kegiatan wisata yang kita laksanakan itu pelibatan masyarakat itu sangat tinggi sekali, seperti pemandu wisata, penyedia jasa makanan, transportasi, snack gitu kan. Jadi semua itu dari masyarakat, hampir 100% lah yang terlibat dengan kita. Dan semuanya itu kita latih dari nol malah gitu kan, sampai mereka bisa. Jadi kayak kita ngasih mereka pancing lah. Jadi kita bukan ngasih ikannya. Kalau kita ngasih pancing, kita ngasih skill gitu kan, mereka bisa pakai selama-lamanya, kapanpun. Tapi kalau kita kasih ikan,
mereka makan habis gitu kan. Jadi ya kita beranggapan mereka tuh harus tahu dulu dan harus bisa dulu mengembangkan ini, dan kalau bisa terlibatannya itu sangat tinggi lah. Ya, jadi harapannya itu berkelanjutan atau sustainable gitu. Nah, jadi dengan dua hal tadi kita memilih di ranah ekowisata, dan alhamdulillah dengan pola kerja seperti ini menjadi program percontohan juga sampai saat sekarang, dan malah kita di lokasi kita ini bukan banyak berkunjung untuk berwisata lagi gitu kan, tapi banyak berkunjung untuk kegiatan studi lapangan dari kawan-kawan pelaku ekowisata yang ada di Sumatera. Kemudian Pak, saya tadi tertarik dengan statement Bapak terkait dengan community based tourism ya. Apakah dari pemerintah setempat begitu juga turut serta mendukung program yang telah Bapak lakukan terkait dengan community based tourism yang dijalankan begitu Pak? Ya, kalau dulu mungkin untuk awal kegiatan pemerintah belum mendukung, Mbak, ya. Karena mungkin mereka belum melihat betul apa pergerakan kita di lapangan. Kesannya mungkin main-main lah gitu kan, kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi setelah kegiatan ini berdampak secara sosial kepada masyarakat dan juga berdampak secara ekonomi, baru pada saat itu pemerintah sangat mendukung sekali sampai saat sekarang, dan setiap kegiatan kepariwisataan kita terus dilibatkan. Dan pemerintah pun sering mengapresiasi kita karena kita sudah ya menghasilkan namanya PDRB Nagari gitu, di mana ada pendapatan tidak langsung ke desa, nah itu sudah mengurangi beban dari desa. Dan juga di lokasi desa ini awalnya mungkin tertinggal, sekarang sudah kategori berkembang karena sudah ada pendapatan lainnya di masyarakat, yaitu selaku pemandu wisata dan penjual asongan. Jadi memang pemerintah yang boleh kita katakan dulunya awalnya tidak mendukung, tapi setelah melihat kita kegiatan lapangan secara serius sudah mendukung. Bahkan kita setiap kegiatan pelatihan pun terus dilibatkan ke masyarakat. Dalam kegiatan pelatihan pun pasti kita sering dipakai oleh pemerintah. Bahkan bantuan-bantuan semacam peralatan, fasilitas gitu kan, bahkan fisik juga pemerintah sudah banyak membantulah dalam kegiatan kita di lapangan pada saat sekarang ini. Oke Pak, tadi kan Bapak juga menyebutkan bahwa harapannya ekowisata ini dapat sustainable ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak kemudian cara masyarakat di Lubuk Alung ini dapat mengembangkan wisata, namun tetap menjaga kelestarian alam dan tetap menjaga biodiversitas yang ada, sehingga tetap sustainable begitu Pak? Jadi setiap kegiatan wisata kita ke dalam lokasi kawasan hutan itu Mbak, itu di lokasi pintu masuk kita sudah kita sediakan bibit pohon yang untuk ditanam di dalam. Jadi setiap tamu naik ke atas atau minimal per kelompok itu membawa bibit pohon ke atas, dan itu langsung dengan nama mereka. Yang pertama, yang kedua tuh kita sering mengadakan edukasi masyarakat kalau hutan itu adalah ya kehidupan. Jadi untuk masa depan gitu kan, kalau seandainya ini kita rusak, otomatis sawah tidak akan dialiri air lagi, tidak bisa menikmati air bersih gitu kan. Jadi memang kita sering mengadakan sosialisasi lah kepada masyarakat pada saat itu. Dan juga di kegiatan-kegiatan lainnya kita sering mengajak masyarakat gitu kan, karena mungkin kita tidak bisa langsung menyampaikan kepada masyarakat, dan kita kalau kegiatan sepanjang kegiatan sosialisasi pelatihan kita juga sering mengajak masyarakat untuk paham tentang kesadaran hutan, konservasi gitu kan, dan lingkungan. Dan memang ada dampaknya alhamdulillah gitu kan. Ya oleh mereka tidak terlalu care dengan kawasan konservasi atau kawasan hutan, ya setelah itu mereka paham dan maulah untuk bergabung dengan kita. Yang paling berdampak itu secara ekonomi masyarakat, karena sudah ada perubahan ekonomi, perubahan mindset dari masyarakat gitu kan, baru mereka bisa mendukung secara menyeluruh gitu kan, karena sudah ada pendapatan lainnya dari mereka pada saat sekarang ini. Lalu rencananya ke depan ini apakah ada inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh Bapak untuk ekowisata yang Bapak kelola saat ini Pak? Ya, yang pertama tuh yang kita kerjakan itulah kita sudah meningkat di ranah desa wisata Mbak. Dulu kita hanya bicara destinasi, itu di level 1. Setelah itu kita bicara di kawasan,
udah masuk mungkin ke level lanjutannya, yaitu ekowisata. Sekarang kita sudah bicara desa wisata. Dan alhamdulillah kemarin mendapat anugerah di kategori daya tarik wisata oleh Kementerian Pariwisata, uh, dan kita tetap mengusung dengan tema wisata benda khusus. Jadi memang kita lebih mengingatkan kepada inovasi pergerakan dalam bentuk desa wisata, yang kita sangat mendukung sekali, karena spending money-nya atau perputaran uang di desa itu lebih tinggi. Nah, di sini lokasi desa wisata kita itu bisa kita fasilitasi dalam bentuk program pelatihan, studi lapangan, penelitian, dan kita sudah bersama dengan beberapa kampus. Kalau seandainya ada kegiatan secara desa, kita bisa fasilitasi. Yang berikutnya itu adalah dalam kegiatan seperti penanam pohon gitu kan, kita sudah menggunakan barcoding atau penggunaan barcode gitu kan, di mana itu bisa diakses dari gadgetnya. Habis itu penamaan pohon sudah ada beberapa barcode juga, dan media informasi atau interpretasi itu sudah kita perbanyak di lokasi. Jadi lokasi kita ini bukannya tempat wisata saja gitu, tapi sebagai labor alam yang bisa tempat anak sekolah berwisata ke sini, bisa penelitian gitu kan. Jadi semacam pusat informasi di hutan. Jadi mereka betul-betul masuk hutan itu belajar, bukan hanya kegiatan wisata saja. Yang berikutnya adalah sertifikasi kepemanduan. Jadi untuk menjaga kepercayaan atau care, trust tamu terhadap kita, itu kita buktikan dengan kalau pemandu itu sudah memiliki lisensi yang diakui oleh negara, dan tentunya itu memprotek mereka agar bisa berkegiatan resmi di kawasan gitu. Yang terakhir ya, kita tetap menjalin semacam kemitraan dengan terutama operator ya, atau tour and travel, dalam melaksanakan penjualan produk gitu kan. Nah, dengan harapan memang kegiatan ini tetap berlanjut dan berkelanjutan, karena memang pasar itu di dunia wisata itu memang salah satunya dipegang oleh kawan-kawan tour and travel. Jadi memang kita terus membangun semacam MOU kesepakatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga harapannya berkelanjutan. Gitu sih, Mbak. Iya, Pak. Saya sedikit ingin menanyakan pertanyaan pribadi ya, Pak. Kita tahu bersama bahwa Bapak adalah alumni dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ya, Pak. Nah, dari bidang pertanian menjadi ekowisata dan kehutanan. Nah, itu apa saja sih Pak ilmu yang Bapak dapatkan dan kemudian diterapkan dari pertanian, khususnya tentang penyuluhan pertanian dan dalam proses pembentukan ekowisata ini, Pak? Ya, jadi dalam pembentukan ekowisata ini kita akan ada proses loh, Mbak. Ada semacam apa ya, kayak proses tindak lanjut gitu. Yang pertama itu kan kita namanya adalah mengidentifikasi potensi pada saat itu. Kita nilai kira-kira potensi ini layak nggak untuk dijual. Yang kedua itu adalah mendiagnosa persoalan. Jadi kira-kira kalau kita mau kembangkan, ada nggak persoalan yang muncul gitu kan dari program ini. Yang ketiga itu yang paling penting, menganalisa data. Nah, itu yang kita bisa dapat di kampus. Ya, kita kan sering berdiskusi gitu kan. Saya lupa di semester berapa, menggunakan analisa SWOT gitu kan. Habis itu yang SWOT itu nanti diadu gitu kan, dan muncul di situ rencana aksi. Nah, di situ mungkin yang bisa kita pelajari di kampus dan bisa kita aplikasikan kepada masyarakat. Yang kedua itu, Mbak, kalau yang tadi sudah 3 ya, yang keempat itu adalah pengelolaan. Nah, yang kelima itu branding. Nah, kita kan juga belajar mungkin di perkuliahan itu mengenai salah satunya mungkin membuat sebuah leaflet atau branding atau fotografi atau apa gitu kan. Itu penting juga dalam semacam melakukan penjualan paket-paket pariwisata yang menarik gitu kan, yang bisa dijual kepada ke wisatawan gitu. Nah, yang terakhir baru evaluasi. Nah, itu. Dan saya pernah ikut kegiatan kuliah 1 kali di PKP pada saat itu, dan kita harus
terjun kepada masyarakat. Nah, pada saat itu uh, saya masih ingat setelah selesai dari kuliah itu saya banyak mendapatkan sesuatu lah di masyarakat itu kan. Ternyata masyarakat secara teori begini, di lapang itu beda gitu kan. Jadi saya beranggapan ternyata teori yang ada di perkuliahan itu berbeda dengan masyarakat. Tapi itu bisa di-matching-kan, artinya kita butuh memodifikasi lah sedikit dengan teori yang ada itu. Nah, tapi mungkin poinnya bukan itu. Ketika saya datang menyampaikan hasil kepada dosen pembimbing pada saat itu, dosen pembimbing mengatakan kepada saya, apa tujuan kamu melakukan kegiatan ini di masyarakat? Saya dengan lugu pada saat itu untuk mendapatkan nilai, Bu. Ya langsung dosennya gitu kan pada saat itu agak kecewa lah gitu kan dan bilang bukan itu tujuan seharusnya gitu kan, dan tanda kutip agak marah gitu kan. Seharusnya tujuan itu ketika kamu datang belajar sama masyarakat adalah untuk mempelajari masyarakat gitu kan, untuk mengenal masyarakat dan bagaimana polanya, konsepnya bisa kamu ambil dan bisa diaplikasikan nanti kepada masyarakat. Nah, ternyata memang praktek lapangan, kunjung-kunjung lapangan, ataupun kegiatan PKM gitu kan di masyarakat, ataupun KKN gitu kan, itu sangat berguna sekali pada saat perkuliahan. Jadi kita di kampus yang sifatnya sudah terkoneksi gitu kan kepada kita terima pada masyarakat, pada saat di kampus itu langsung ada semacam tarik ulur gitu kan, hitam putih gitu kan, dan di situ mungkin menjadi tolak ukurnya bagi kita ternyata masyarakat dan dari di kampus bisa dimatchingkan dengan program kita kembangkan pada masyarakat. Jadi itulah kira-kira di kuliahan kita lebih teoretik, di masyarakat lebih sifatnya praktek gitu kan dan aplikatif dan dimatchingkan programnya gitu kan. Nah, makanya kita membentuk tim itu untuk mematchingkan program tadi kepada masyarakat. Saya juga tadi tertarik sih Pak dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak terkait dengan di perkuliahan dan juga di masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi titik balik Bapak memilih untuk meniti karir di bidang ekowisata ini, dan mungkin boleh diceritakan secara singkat begitu berapa lama sih Pak proses pembuatan menjadi ekowisata dan Pokdarwis Lubuk Alung ini Pak? Kalau mungkin tujuan kita ya untuk terjun masyarakat, karena kita beranggapan bahwa itu tadi prinsip lah gitu kan ya, sebagai manusia itulah bermanfaat bagi yang lainnya, prinsip dulu gitu kan. Jadi memang kita bergerak itu tanpa uang, tanpa modal sama sekali, tapi modal kita itu sudah ada, yaitu alam yang indah tadi dan tidak dikelola gitu kan, dan itu menjadi semacam motivasi lah gitu kan, kok alam tersebut itu nggak dikelola. Dan ketika waktu itu saya di Jogja, saya mendapat gambaran kalau secara potensi mungkin tidak jauh berbeda lah ketika saya mengunjungi tempat A, tempat B yang dari Jogja yang berbau dengan alam gitu kan. Tapi kenapa di Jogja itu bisa banyak kunjungannya gitu kan, habis itu orang nyaman di sini gitu kan. Ternyata itu berkaitan dengan hospitality, pelayanan. Dan ya Jogja salah satu inspirasi kita juga dalam mengembangkan kawasan. Akhirnya kita coba duplikasi, kita rubah pola masyarakat dalam proses melayani hospitality gitu kan, dan akhirnya berpengaruh gitu kan, karena yang tamu itu kan butuh kenyamanan gitu kan, butuh pelayanan gitu kan, artinya tamu merasa enjoy kegiatan dengan kita gitu kan. Nah, jadi kita melihat potensi, melihat ada indikator tadi, karena potensi ada, kenapa tidak kita kembangkan gitu kan. Dan ini menjadi semacam tolak ukur kita lah pada saat itu dalam mengembangkan kawasan ekowisata ini. Dan berikutnya kalau kita lihat kemauan atau tekad masyarakat. Jadi masyarakat itu ingin berubah, tapi nggak tahu caranya. Dan pada saat itu saya sedikit banyak tahu caranya gitu kan, tahulah clue-cluenya gitu kan. Jadi kita coba ajak masyarakat inisiasi gitu kan, yang mau-mau aja, dan itu menjadi penyemangat bagi kita gitu. Dan berikutnya karena kegiatan kita ini di skala sosial, berarti pelibatan masyarakat harus tinggi. Jadi misalnya kita butuh TIC, Tourism Information Center gitu kan, kita nggak punya dana. Kita cari akal, ya gimana caranya, ya kita
bekerja sama dengan warung-warung gitu kan, menjadi pusat informasi kita. Kita nggak punya lahan parkir, kerja sama dengan punya lahan. Kita nggak punya toilet yang memadai, kita beli seadanya, eee, apa namanya, terpal kan, kita sekat gitu kan dan kita buat semacam, WC darurat. Yang penting ketika tamu bertanya, "Ada WC nggak?" Jawabannya, "Ya ada." Seperti ini kan. Jadi memang secara apa namanya, proses kita baby step, perlahan gitu kan, tidak terlalu langsung naik gitu kan. Kita pun mengembangkan ekowisata ini nggak langsung jadi ekowisata, kita bicara destinasi dulu, ekowisata baru desa wisata, jadi butuh proses. Kalau boleh dikatakan lama, eee, masa pengembangan ekowisata ini idealnya ya kira-kira lamanya sudah 5 tahun lah, 5 tahun baru ideal. Dan 5 tahun ke atas ya kita sudah menikmati hasilnya lah, bersama masyarakat yang ada di sini. Ya, berbicara tentang tadi juga titik balik begitu Pak, apakah ada, seorang inspirator, atau mentor begitu yang, membuat Bapak memilih jalan ini Pak? Mungkin dari dosen atau siapa gitu Pak? Ya kalau inspirasi pada saat itu saya karena, dulu sering ini ya, apa namanya, mendengar Hamka, baca buku Hamka gitu kan. Jadi itu salah satu inspirasi saya lah gitu kan, dalam mengembangkan sebuah program kegiatan yang ada bersama masyarakat gitu kan. Jadi, banyak kutipan-kutipan yang saya ambil di situ gitu kan. Jadi itu sih yang menjadi apa namanya, semacam ya inspirasi lah dalam mengembangkan kegiatan yang ada di sini gitu. Oh iya Pak, dan kemudian, ini kan sudah banyak sekali ya Pak penghargaan yang Bapak peroleh begitu ya dari, nasional hingga internasional. Nah boleh diceritakan nggak Pak, penghargaan yang paling berkesan menurut Bapak itu yang di bidang apa Pak? Iya, eee, yang berkesan itu waktu itu ada 2 sih, ada 2. Yang pertama itu juara 2 Pokdarwis tingkat nasional. Pada saat itu kita masih baru, jadi ketika ditanya juri itu kita belum tahu itu apa itu sadar wisata. Ya kita masih asal sebut gitu kan, kita ya boleh katakan nggak tahu gitu kan, tapi juri mengatakan, "Yang kamu kerjakan itu sudah sadar wisata, tapi kamu nggak tahu," gitu. Habis itu akselerasi kita, dulu sangat bagus sekali, jadi baru bergerak cuma 2 tahun, kunjungan sudah bagus gitu kan, habis itu perbaikan lingkungan juga bagus gitu kan. Jadi mengatakan, "Ya, kamu nih pantas nih," gitu kan, untuk mendapat juara pada saat itu. Dan kalau kita lihat dari kawan-kawan finalis gitu kan, itu luar biasa sekali kegiatannya. Seperti di Bromo, di Solo, di Bali, itu memang para champion semua lah, dan itu pemain lama. Dan pada saat itu kita masih baru, ini kayak anak bawang gitu, ini kayaknya nggak mungkin nih, ternyata alhamdulillah dapat. Karena juri melihat akselerasinya gitu, proses peningkatannya itu dan, proses perjuangannya itu. Yang kedua itu juara EOCA, waktu itu juara dunia kita, EOCA itu European Outdoor Conservation Association. Jadi kita ya mengajukan program gitu kan, habis itu memaparkan program dan ternyata program kita ini secara skala dunia itu sudah, menyelamatkan oksigen gitu dari dunia, karena sudah ada perubahan mindset masyarakat. Dan kalau dilihat dari prosesnya lumayan panjang, ada proses kurasinya, ada voting gitu kan, sampai kita juara satu itu kayaknya nggak mungkin lah gitu kan. Dan alhamdulillah kita dapat dan mengalahkan beberapa negara pada saat itu, yaitu Afrika gitu kan, Filipina gitu kan, yang kalau dikaji-kaji memang secara kegiatan konservasi sudah sangat bagus sekali. Kita cuma jaga hutan kok, jaga, tanaman gitu kan, kegiatan konservasi, kegiatan ekowisata, kok bisa dapat juga, itu kita kaget juga. Yang terakhir mungkin saya boleh tambahkan ya, di ini ya, di, program Satu Indonesia Award dari Astra, kita mendapatkan dari, bidang lingkungan. Jadi Astra melihat bahwa kegiatan ini bermanfaat dan
Dulu kita semacam ini ya, diajukan di tahun 2014 kan, habis itu kita ikut berapa kali, jadi tiap tahun tuh dikurasi terus, nggak lolos. Jadi pada tahun 2017 itu ada, semacam juri ngasih kabar, "Masih mau ikut nggak?" Saya bilang, "Udah nggak, saya nggak mau ikut Pak, malas Pak," gitu kan, "udah sering ngajukan gagal terus, coba aja dulu," gitu kan, "mana tahu lolos," gitu kan. "Enggak Pak, saya malas, saya fokus ke ini aja," gitu kan, "ke kegiatan saya aja," gitu kan. Ya waktu itu, dibilang tim jurinya atau tim kurasinya, "Coba kirim bahannya, saya koreksi narasinya, nanti perbaiki ya." Ya udah Pak ya, gitu kan, "Boleh Pak," gitu. Jadi nggak saya kerjakan pada saat itu. Cuma karena sering ditelepon terus, di WA terus gitu kan, ya udah, terpaksa ngerjakan. Ternyata juara. Jadi, apa namanya, mungkin melihat dari, dampak gitu. Dan alhamdulillah, Astra pada saat sekarang kita sangat bersyukur sekali, program itu berkelanjutan. Jadi kita terima kasih pada Astra, alhamdulillah, jadi program itu terus berkelanjutan terus. Jadi tidak hanya semacam awarding, ngasih bantuan habis itu lepas. Jadi kita didampingin terus, dipantau terus, di apa namanya, dikumpulkan terus, difasilitasi terus. Jadi memang, berbeda dengan award yang lainnya, kita terus di apa namanya, didampingilah pada saat sekarang ini. Mungkin itu, Mbak. Oke, mungkin terakhir ya Pak, bisa disampaikan gitu pesan untuk Sobat Faperta yang ada di rumah, mungkin khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Pertanian gitu Pak, yang masih jadi mahasiswa dan nantinya akan terjun ke dunia kerja, mungkin ada pesan untuk Sobat Faperta di rumah gitu Pak? Ya, mungkin kepada adik-adik, kawan-kawan, ataupun para pejuang di lapangan gitu kan, yang sedang mungkin masih kuliah, atau mungkin baru masuk kuliah, atau sudah wisuda, atau mungkin sedang mencari pekerjaan, saya berpesan pertama itu, luruskan niatnya. Misalnya kalau sedang mencari pekerjaan, ya betul-betul untuk, beribadah gitu kan. Kalau sedang mungkin kuliah, betul-betul untuk ilmu gitu kan. Kalau sedang untuk mengembangkan sesuatu, betul-betul karena, niatnya ikhlas gitu kan. Jadi betul-betul luruskan niatnya dulu. Kita tuh, tujuan tuh mau apa, ya harus ikhlas dulu. Yang kedua itu mungkin, ya kalau kita mungkin, eee, mau bergerak di masyarakat dalam program pemberdayaan, itu sangat bagus sekali, ya. Tapi memang kita harus siap mental lah, siap mental, siap, tentunya, pemikiran gitu kan dalam menuangkan ide-ide gitu, dan memang kita harus seperti itu di masyarakat. Dan terakhir sabar, karena di masyarakat ini banyak sekali kemauannya. Ini rambut sama hitam, kita nggak tahu kan isi kepalanya gimana. Jadi kita, eee, bisa mengikuti polanya, tapi pada saat titik tertentu kalau sudah, namanya, eee, termometer sudah merah gitu kan, kita harus punya indikator gitu kan. Jadi harus ada indikator-indikator yang, kalau sudah kelewatan indikatornya, kalau saat ini masih boleh gitu kan. Jadi harus ada semacam, apa namanya, jadi program yang kita susun itu ada indikatornya juga. Kalau dikatakan berhasil gimana, kalau katakan tidak berhasil bagaimana. Jadi, eee, yang di lapangan juga harus ada tujuan yang jelas. Yang mungkin pesan berikutnya yang kita harapkan, ya karena kita di lapangan itu sering kekurangan kader ya dalam mengembangkan kawasan pedesaan, mana tahu nanti, ada rekan berminat, ya silakan, eee, balik kampung, kembangkan kampungnya, dan tentunya, harapannya ya itu tadi gitu kan, bisa mengaplikasikan apa yang ada di perkuliahan di kawasan kita di pedesaan. Jadi memang, eee, apa namanya, butuh yang jiwa sosiopreneur lah, sembari kita berkegiatan sosial, tapi ada juga nilai usahanya. Yang terakhir, karena kita bergerak di kawasan hutan, saya cuma kasih pesan, hutan itu adalah sumber kehidupan dan peradaban. Jadi kalau kita menjaga hutan, jadi sama saja dengan kita menjaga peradaban. Mungkin itu aja. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ritno Kurniawan atas informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih juga kepada Sobat Faperta yang telah menyimak Sapa Faperta pada episode kali ini. Jika Sobat Faperta suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk dapat info-info menarik lainnya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada Sobat Faperta lainnya. Jangan lupa tonton video podcast Sobat Faperta selanjutnya. Sampai jumpa!